Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, selayaknya kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan, sehingga kita masih dapat dikumpulkan di majelis yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah membimbing kita, yang telah menunjukkan kita dari jalan kebodohan menuju jalan yang penuh dengan keilmuan, yakni ad-dinul Islam wal iman. Para jamaah sekalian, di dunia ini ada dua, ada yang namanya kehidupan dan ada juga yang namanya kematian. Sedangkan kematian adalah sebuah kepastian yang sudah tidak bisa dinegosiasi, tidak dapat diperkirakan kapan terjadi, tidak dapat diperkirakan akan terjadi di mana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia termasuk orang-orang yang paling beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah untuk kesenangan yang memperdayakan. Perjalanan menuju akhirat adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang. Banyak halangan, banyak rintangan, banyak cobaan yang menghalang-halangi kita untuk menuju akhirat kelak. Yang pasti, di mana kita harus bisa untuk melewati halangan ataupun rintangan tersebut dengan apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita lewati untuk menuju akhirat. Sedangkan kematian itu bukan hal yang sepele. Rasulullah bersabda, la ilaha illallah inna lil mauti sakaratin. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, inna lil mauti sakaratin, sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Saat nyawa dicabut, napas kita tersenggal, mulut kita terkunci, anggota badan kita tidak berdaya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Para jamaah sekalian, cukuplah kematian sebagai nasihat untuk setiap dari kita. Apakah kita sudah menyiapkan untuk bekal kelak? Sudahkah cukup bekal yang kita punya? Sudah pantaskah kita untuk bertemu dengan Ya Rabbi? Sudah pantaskah kita bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala?
seperti di mana yang ada cerita yang menjelaskan bahwasanya ada seseorang yang ketika meninggal mengenakan 70 unit perhiasan. Diceritakan dari Wahab bin Munabbih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar membawa bekal untuk berkelana supaya mengetahui keajaiban makhluk Allah. Setelah mempersiapkan bekal, beliau kemudian pergi menjelajahi beberapa daerah dan akhirnya sampai di tepi laut. Di sana beliau bertemu dengan seorang budak hitam yang sedang mengembala kambing. Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai air putih? Atau apakah engkau mempunyai air susu?" Si budak itu pun menjawab, "Iya, ada. Mana yang kau kehendaki?" Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Berilah aku minuman air putih saja." Kemudian budak itu pun pergi sambil membawa tongkat mendekati batu besar seraya berkata, "Wahai batu, aku minta kepadamu demi hak Khalilur Rahman agar engkau mengeluarkan sumberan air untukku." Si budak memukulkan tongkatnya pada batu. Seketika itu batu langsung memancarkan sumberan air dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Si budak mengambil air dengan sebuah wadah dan memberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah minum air, beliau memandang si budak dengan pandangan yang menunjukkan rasa keheranan. Si budak berkata, "Apakah engkau merasa heran dengan kejadian ini?" "Bagaimana aku tidak merasa heran, karena aku belum pernah melihat kejadian seperti ini," jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Si budak berkata, "Akan aku ceritakan kepadamu sesuatu yang lebih mengherankan lagi, yaitu aku mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekasih dari para nabi. Setiap aku berdoa minta sesuatu demi hak Al-Khalil, pasti Allah akan mengabulkannya." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anak muda, sesungguhnya akulah yang kau sebut Al-Khalil itu." Si budak bertanya, "Benarkah bahwa engkau yang disebut Al-Khalil?" "Iya benar," jawab Nabi Ibrahim. Setelah si budak mendengar jawaban Nabi Ibrahim, seketika itu ia langsung menjerit dan terjatuh, kemudian meninggal. Pada saat itu turunlah cahaya dari langit sebesar tiang dan menyambar jenazah si budak. Kemudian jenazah itu menghilang, tidak diketahui apakah diangkat ke langit ataupun ditelan oleh bumi. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meneruskan perjalanannya sampai ke sebuah gunung. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendakinya. Setelah sampai di atas gunung, tiba-tiba beliau melihat sebuah rumah yang mempunyai 2 pintu. Beliau masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba di dalamnya ada sebuah gerding yang di atasnya ada mayat lelaki yang mengenakan 70 unit perhiasan. Di atas kepalanya ada papan. Pada papan tulis itu tertulis bunyi, "Aku adalah Saddad bin Ad. Aku hidup 1000 tahun. Aku mengalahkan musuh dalam peperangan 1000 kali. Aku menikahi 1000 gadis. Aku mempunyai 1000 anak laki-laki. Dan aku telah membangun kota Iram yang mempunyai tiang-tiang yang kokoh. Ketika aku akan mati, aku berusaha untuk menghindari kematian dengan usaha yang maksimal. Aku mengumpulkan beberapa dokter dari seluruh bumi wilayah kekuasaanku agar dapat mencegah kematianku. Ternyata semua dokter itu tidak mampu mencegahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang melihatku, janganlah tertipu dengan dunia. Wahai manusia, anggaplah dunia itu remeh dan hina bagimu, karena kamu sekalian tidak akan mampu memiliki kekayaan yang lebih banyak daripada yang aku miliki.
tidak akan mampu memiliki usia yang lebih panjang daripada usiaku, tidak akan mampu mengumpulkan sesuatu yang lebih banyak daripada apa yang aku kumpulkan, dan tidak akan mempunyai anak yang lebih banyak daripada anak-anakku. Ingatlah bahwa sesungguhnya dunia itu hanyalah penipu, pembunuh, dan pembuat permainan pada orang-orang yang memilikinya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan apa yang dilihatnya dan membaca tulisan-tulisan itu, beliau pergi meninggalkan tempat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Ibrahim, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kau lihat?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Semua yang aku lihat adalah suatu keajaiban yang sangat mengherankan bagiku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Ibrahim, kembalilah, karena keajaiban-keajaibanku sangat banyak, di mana engkau tidak akan mampu melihatnya." Ini adalah suatu cerita yang dimana perilaku kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Ibrahim, dan suatu peringatan bahwa kita jangan sampai terpengaruh dengan keindahan dan kehidupan duniawi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal, orang-orang yang senantiasa tidak terhirau dengan adanya duniawi. Dan semoga kita senantiasa menjadi umat, menjadi manusia yang insya Allah, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mati dengan husnul khotimah, dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, saya tidak hanya mengingatkan kepada para jamaah, khususnya pada diri saya sendiri, alangkah baiknya kita tidak terhirau dengan adanya duniawi. Kita tidak tergodakan dengan adanya duniawi, dan dimana kita hidup di dunia ini adalah untuk mengumpulkan bekal-bekal kita untuk menuju akhirat, yang dimana akhirat adalah kehidupan yang senantiasa, kehidupan yang selamanya. Semoga kita semua ditempatkan di tempat yang sebenar-benarnya, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, dan semoga Allah meridhoi, Allah memberikan wahyu kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.